Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua telah diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di lokasi kolam di air putih ini dalam rangka untuk membangkitkan jiwa beramal kita demi untuk kelancaran pembangunan masjid yang ada di air putih ini. Dan sholawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menuntun dan membimbing umatnya ke arah yang lebih baik, lebih beriman dan lebih bermartabat. Baik, yang saya hormati angku-angku nenek mama dan para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak Jorong dan serta perangkatnya. Tentunya yang kita muliakan para ibu-ibu, para orang tua kita, dan yang kita banggakan para pemuda dan penggagas kegiatan ini, khususnya panitia kegiatan pada hari ini. Terima kasih, dan saya juga sangat terima kasih karena sudah diundang untuk datang di kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tadi sebenarnya udah mau pulang juga. Tapi karena mungkin ini ya hari kebersamaan kita tetap masih dipanggil, masih dengar yang balik lagi. Mohon maaf kalau tadi udah pamitan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya tadi kita tidak ingin yang seperti itu, karena inginnya tadi ada momen atau ada sebuah kata-kata yang bisa untuk membangkitkan dari para tokoh. Tapi karena tadi mungkin ada kendala, kabelnya mungkin nggak sesuai dengan soundnya, mungkin kebakar ya, karena waktu juga udah siang, udah menjelang luhur juga. Jadi para tokoh kita itu mungkin ya banyak urusan atau ada hal-hal lain yang mungkin dirasa perlu, jadi dia tidak bisa mungkin berlama-lama di sini bersama kita. Tapi karena ini juga mungkin masih ada rezeki buat saya juga, karena saya udah hampir masuk mobil tadi. Mak Andwi panggil, karena suara Mak Andwi ini tidak asing. Kalau semakin jauh semakin didengar itu semakin merdu. Kalau tidak merdu, saya rasa Mak Andwi tidak sampai sini. Makanya dia udah kondang, MC kondang itu Mak Andwi. Makanya karena kekondangannya tadi kita nunggunya sampai lama. Nggak upahnya kayak menunggu artis. Tapi nggak apa-apa, sungguh pun lama beliau datang. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, para pemuda, di mana dalam kegiatan-kegiatan ini memang seharusnya ada rentetan-rentetannya, tapi pada hari ini tadi semua sudah disiapkan begitu matang. Ternyata mungkin tidak sesuai ekspektasinya para penggagas, para tokoh. Jadi kami juga minta maaf karena kami tadi juga nggak tahu susunannya mau seperti apa, karena hari juga udah menjelang luhur juga. Tentu tokoh-tokoh kita mungkin banyak yang ada urusan lain, jadi tentu nggak dapat juga kita untuk menahannya. Tapi sungguh pun demikian, pada intinya kita sangat support untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan beramal, untuk bagaimana masjid kita ke depan bisa lekas selesai dan masyarakat ini tergugah untuk bagaimana cara mencarikan sumber-sumber anggaran yang bisa dipakai untuk kegiatan pembangunan masjid kita ini. Terlebih masyarakat di sini itu ini beda dengan yang kampung-kampung lain, beda. Kalau di tempat lain itu jarang juga ada yang punya kolam seperti ini. Ini kolam ini sangat produktif. Jadi ke depan tentu setelah dipanen nanti ini akan diupayakan akan ada pemeliharaan lagi.
Di pemerintah daerah itu ada semua anggarannya. Untuk budidaya ikan ada, itu bersama pakan ada. Makanya kita juga tadi bincang-bincang dengan para anggota dewan yang aktif, ajukan permohonan biar nanti ada anggaran untuk pembelian bibit beserta pakan. Ada itu di anggaran APBD. Ada. Jadi tidak payah-payah masyarakat menggalang dana untuk membudidayakan ikan yang gunanya untuk pembangunan masjid ini. Ada semua. Makanya dalam hal ini nanti ya bersama juga dengan tokoh-tokoh muda nanti kita siaplah untuk menjembatani teman-teman nanti, baik mau berurusan dengan anggota dewan mau juga berurusan dengan Pak Bupati, kita siap juga nanti menjembatani, karena ini semua demi kebaikan kita bersama. Jadi berkaitan dengan apa yang akan dipancingkan hari ini, karena kita lihat itu mungkin dari cara panitia tadi mungkin ada yang tidak sesuai seperti yang di luar-luaran, mungkin peminat mancing mungkin banyak yang tidak datang, banyak yang tidak hadir. Jadi untuk itu kalau dipaksakan mancing otomatis kotanya tidak cukup. Jadi karena para pemancing kita banyak yang tidak hadir, sementara ini harus minimal mencapai dana sekian-sekian. Jadi sungguh pun demikian hari ini tidak terlaksana yang kolam ini dipancing, biarlah nanti ini kita bicarakan di rumah sana bersama pengurus bagaimana nanti teknisnya ini. Karena apa? Karena kalau kita bicarakan di sini kita tadi sudah kebersamaan, dan kita tidak ingin melukai sesama. Kebersamaan itu juga penting. Tapi pada intinya demi untuk kelancaran pembangunan masjid, seandainya hari ini nanti tidak terjadi pemancingan, bisa nanti kita bicarakan di rumah ya. Nanti kita bicarakan di rumah bagaimana teknisnya yang ini. Paling enggak nanti ada juga tambahan untuk kegiatan pembangunan masjid kita, seperti itu. Jadi di sini memang inilah mirisnya kita, khususnya di daerah kita ini. Kalau kita tidak punya wakil yang banyak, karena apa? Yang punya kekuatan membangun itu dewan. Tapi dewan yang bagaimana? Tentu dewan yang peduli sama masyarakatnya. Jadi ke depan tentu kita harus ini belajar dari kondisi dan keadaan kita, bahwasanya ternyata kita ke depan itu butuh sosok yang bisa mewakili kita, tidak hanya di kabupaten, tapi kita juga butuh sosok yang bisa mewakili di provinsi. Insya Allah nanti di periode yang akan datang, insya Allah saya akan maju untuk di provinsi. Karena apa? Provinsi itu anggarannya lebih besar daripada kabupaten. Jadi kalau dari di provinsi bisa puluhan miliar dibawa pulang. Anggaran itu dialokasikan untuk membangun di daerah kita. Bisa mau bangun masjid, bisa mau untuk ternak, untuk budidaya, untuk pembangunan fisik lainnya. Besar sekali anggaran di sana. Dan yang sangat mirisnya, contoh seperti kita di Kinali juga belum pernah ada, satu pun belum pernah ada. Kinali, Luak Nanduo, belum pernah ada satupun anggota Dewan Provinsi, sejarahnya belum ada. Mulai dari saya lahir atau mungkin dari orang tua saya dulu berada di sini,
sampai detik ini belum pernah ada sejarahnya anggota dewan di provinsi. Jadi untuk itu kita tentu sangat prihatin dalam hal ini. Sementara kekuatan membangun provinsi ini lebih besar daripada di kabupaten. Bisa digambarkan minimal 1:20. Jadi dewan provinsi 1 orang, di kabupaten bisa 20 orang. Begitulah pentingnya kita ke depan untuk supaya kita ini menjadikan salah satu putra di Kinali ini duduk di tingkat provinsi. Seandainya nanti kita dah duduk di tingkat provinsi, ndak lain ndak bukan, anggaran itu tentu akan kita alokasikan juga untuk pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Dari kabupatennya sudah dapat, anggaran nagarinya dapat, dari provinsi dapat, tentu percepatan pembangunan akan lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya. Jadi itulah gambarannya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Mungkin di sini saya juga tidak bisa banyak-banyak menyampaikan sepatah dua patah katanya, karena masih banyak mungkin ada rentetan-rentetan kegiatan yang lain. Tapi pada intinya karena semua tokoh tadi juga sudah hadir, tokoh sudah mengambil kesimpulan dan kesepakatan, intinya ya seperti itu. Mungkin kebersamaannya juga penting, tapi pada intinya nanti yang saya sampaikan tadi, yang ini kalau tidak terlaksana kegiatannya untuk disumbang amalkan nanti, kita bisa bicarakan di rumah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya dan tokoh pemuda. Kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, kalau ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, kami selaku masyarakat di Kinali, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudahi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.